menikmati pelayanannya. Kegiatan komisi blog dan lainnya. Persekutuan Doa Persekutuan Warga Dewasa yang mengusung konsep mobile nonton film-film TikTok akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 pukul 16 WIB di gereja. Pemenuhan oleh pendeta Lipati anggota SDL SDM kiranya menjadi perhatian dan pembelajaran dalam warga jemaat. Persekutuan Agnesco KSDM. Persekutuan Agnesco gabungan KSDM adalah hasil memperhatikan surat balasan dari para calon yang bersedia, maka berdasarkan rapat pleno Majelis Gereja tanggal 14 Juni 2022 telah ditetapkan para calon sementara Majelis Gereja masa bakti 2022-2025 adalah Bapak David Wicaksono Blok A, Bapak Sunarno Adi Blok A, Ibu Herni Susilasmi Blok D, sebelum para calon untuk evaluasi akan dikirimkan melalui WA pengurus, kiranya menjadi perhatian segenap pengurus. Berita duka. Tuhan Bapak Emmanuel Sunardi, orang tua dari Ibu Ari Endah P. Silas S dan Ibu Rachel P. Blok C pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 dan telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 di TPU Kedung Mundu, Semarang. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan.
Warta selengkapnya bisa dibaca di dalam warta gereja. Memasuki ibadah pagi hari ini, jemaat dimohon saat teduh. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang hadir di sini maupun yang menyaksikan peribadatan ini, marilah ibadah kita pada saat ini kita khususkan dengan di dalam hati kita mengaku pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Marilah kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kepadamu, ya Tuhan, Bapa.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seberapapun kita berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan, namun seringkali cacat manusiawi kita menjadikan kita berbuat dosa. Dan juga kadang di dalam keegoisan kita pun berbuat dosa. Dengan bercermin pada hukum kasih yang Tuhan berikan kepada kita, sebagaimana yang tertulis di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40, yang demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan bercermin pada firman Tuhan ini, nyata dosa dan pelanggaran kita. Oleh sebab itu, dengan hati yang terbuka dan juga dengan kerendahan hati, marilah kita menyatakan, kita mengakui dosa-dosa kita dan menyatakan penyesalan kita dengan kita menaikkan pujian bagi Tuhan, ku dosa dan lemah. Ku dosa dan lemah, durhaka dan salah. Tuhan menghapus semua hutangku, dosaku telah ditebus, damailah hatiku. Tumpuan hidupku bukan kemampuan, hanyalah karyamu dapat menghidupkan. Tuhan menghapus semua hutangku, dosaku telah ditebus, damailah hatiku. Kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudara untuk berdiri. Berbahagialah setiap kita yang di dalam keletihan dan kelelahan karena menanggung dosa, datang pada Tuhan mengakui, karena Tuhan yang adalah kasih mengampuni dosa-dosa kita. Berita anugerah sebagaimana yang tertulis di dalam Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30 menyatakan anugerah Tuhan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Atas berita anugerah dan anugerah pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, marilah kita menaikkan pujian syukur. Ku dengar Yesus memanggil. Yesus memanggil, datanglah segera padaku, yang berbeban serta letih, ku jadikan tenang hatimu. Dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, datang segera, segera padaku. Ia memberi penghiburan pada orang yang bersedih, diberikan pertolongan dengan kasih sayang berlebih. Ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, datang segera, segera padaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima firman Tuhan. Kepada yang bertugas sebagai pembaca firman, dipersilahkan untuk mempersiapkan diri. Dan kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang hadir dan mencari kami, memberkati kami, dan memulihkan kami. Saat ini kami bersyukur karena Tuhan memanggil kami untuk bersama-sama kami beribadah. Dan saat ini Tuhan akan memberkati kami dengan firman. Biarlah kiranya melalui firman itu kami menemukan hikmat, kekuatan, keyakinan yang teguh bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kami. Kiranya kebenaran yang dari Tuhan sajalah yang kami terima. Berkati setiap kami yang mendengarkan,
berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Roh Kudus, terangilah setiap hati. Kami membuka hati kami telah siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Maka Engkau berfirmanlah kepada kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat 15. Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan 15a yang demikian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isobel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isobel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai di Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di sebelah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup,
dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bacaan tanggapan diambil dari Mazmur 42 dan 43. Mazmur 42 dan 43 yang demikian. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan, dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke misbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bacaan kedua diambil dari Galatia 3 ayat 23 sampai 29. Galatia 3
ayat 23 sampai 29 yang demikian. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dan dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bacaan Injil. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas 8 ayat 26 sampai ayat 39. Demikianlah Injil Yesus Kristus bagaimana yang tertulis di dalam Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu, supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka.
bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Warta Gereja GKJ WKM saya membaca, sehubungan dengan adanya beberapa anggota majelis yang akan lereh, maka diadakan pencalonan majelis gereja. Nah, adakah yang cemas? Cemas, iki wis ana sing wayahe lereh, jangan-jangan nanti saya dicalonkan, saya dipanggil, ya, atau diutus oleh blog. Wonten ingkang merasa cemas? Tidak ada yang ngacung, berarti semuanya siap. Oh, semuanya cemas? Ya, semuanya siap. Atau mungkin ketika membaca warta ini langsung mengatakan, aduh, jiwaku tertekan. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yaitu mungkin hanyalah salah satu kecemasan yang kita alami. Kalau dicari, banyak penyebab kecemasan. Misalnya karena sakit, orang juga cemas. Karena memikirkan masa depannya, memikirkan masa depan anak-anaknya, belum kerja, belum dapat jodoh, ya itu juga bisa menimbulkan kecemasan. Sekali lagi, ada banyak hal. Disadari atau tidak disadari, orang itu memiliki kecemasan. Termasuk mereka yang misalnya itu overprotective, sangat melindungi. Orang yang kepo, sok tahu, keminter, fanatik, gumbedit, tidak mau kalah. Jika diteliti, ternyata orang-orang yang bersikap seperti itu pun sedang mengalami kecemasan. Tapi nek ditakoni, kowe cemas apa ora? Ora, aku pede. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa seseorang merasa cemas? Karena di dalam dirinya ia mengalami, ia merasa ada sesuatu yang membebani dia. Kecemasan, ya, karena ada sesuatu yang membuat ia terbeban. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kecemasan itu ada sisi baiknya. Kalau ia segera menyadari bahwa ia cemas.
Ia menyadari kecemasannya. Ia di dalam kecemasannya itu lalu ia berusaha untuk terlepas dari kecemasan itu. Untuk segera keluar dari kecemasan itu. Tetapi kecemasan itu menjadi sesuatu yang tidak baik, menjadi sesuatu yang merusak dirinya ketika ia merespon kecemasan itu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, bahkan melanggar hukum. Ya, jadi kecemasan itu saya boleh mengatakan itu adalah sisi manusiawi kita yang harus kita kelola sedemikian rupa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kecemasan itu melanda orang Kristen, baik jika kita merenung, saya orang yang percaya kepada Yesus, tetapi saya cemas. Apakah kecemasan saya ini karena saya kurang melihat, saya kurang menyaksikan karya Kristus di dalam kehidupan saya? Ini perenungan bagi kita. Apakah kurang Tuhan itu menunjukkan karyanya di dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja ayat Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 15 menceritakan tentang karya Allah yang dialami oleh Elia. Elia cemas enggak pada waktu itu? Cemas. Teman-temannya dibunuh semua. Ia lolos, tetapi dengan lolosnya bukan berarti ia terlepas dari ancaman pembunuhan. Dia diancam, sesuk nasibmu podo karo konco-koncomu. Lari dia, ya, lari nggak bawa apa-apa, makan juga enggak. Bahkan di dalam kecemasannya itu ia mengatakan, Tuhan, lebih baik aku mati saja. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, Tuhan tidak membiarkan Elia tenggelam di dalam keputusasaannya. Tuhan memelihara, Tuhan memberi makan, Tuhan memberi kekuatan, pengharapan baru, sehingga ia melanjutkan perjalanannya. Jadi ketika Elia merasakan karya Allah di dalam dirinya, ia melanjutkan. Ia kembali bekerja bagi Allah. Di dalam ia bekerja kembali, melayani kembali, apakah kemudian Elia bebas dari segala macam bahaya, penderitaan, kesusahan? Enggak. Ia tetap kemudian mengalami berbagai macam kesulitan, tetapi Elia juga tidak pernah henti merasakan karya Allah, merasakan pemeliharaan dan pertolongan yang dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Injil Lukas menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mencari manusia dan kemudian menyatakan karyanya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mencoba melihat dari sisi yang berbeda dari bacaan Injil tadi. Saya mengatakan Yesus adalah Allah yang mencari. Mengapa? Karena biasanya orang-orang yang sedang dirasuk setan itu tinggalnya di pekuburan, tempat yang dihindari oleh banyak orang. Orang nggak mau lewat situ. Biasanya ia tinggal di tempat-tempat yang sunyi,
orang juga nggak mau lewat di situ. Ia juga adalah orang yang diasingkan. Nggak mau, nggak ada orang yang mau berinteraksi dengan dia. Kenapa? Bahaya. Karena dia bisa menyerang. Tetapi justru di dalam kondisi yang seperti itu, Yesus hadir. Yesus mendapati dia dan membebaskan dia dari setan-setan yang merasukinya itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, atas peristiwa itu, kita bisa melihat ada dua respon yang berbeda. Tentu saja, orang yang dibebaskan itu, ia bersyukur. Ia melihat, ia mengalami karya Kristus. Tetapi pemilik babi, walaupun ia juga melihat karya Kristus, mereka memilih untuk mengusir Yesus dari tempat itu. Kenapa? Rugi. Ya. Sing selamat wong siji, kurbane babi 1000 gitu kira-kira. Bagi orang-orang yang memiliki babi tadi mengatakan bahwa wis biar sajalah orang itu tetap kerasukan setan, kita bisa menghindar, yang penting babi-babi saya selamat. Tetapi bagi Yesus, yang penting satu orang ini selamat, babi-babi ini nggak selamat, nggak apa-apa gitu. Jadi penekanan kasih di situ berbeda. Bagi Yesus, satu jiwa itu sangat berharga. Walaupun korbannya banyak babi maksudnya. Ya. Karena hati Yesus itu penuh dengan kasih. Ia mengasihi orang itu. Sementara orang-orang yang mengusir Yesus, hati mereka itu penuh dengan materi, penuh dengan keegoisan. Hati yang dikuasai oleh apa, inilah yang menentukan, yang membedakan di dalam seseorang itu merespon akan karya Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, ada satu hal yang menarik lagi di dalam perikop ini. Ketika ia sudah dibebaskan, ia kan pengen ikut Yesus. Tetapi Yesus menolaknya. Nah, di sisi yang lain, bisa saja orang ini cemas karena gara-gara dia ada 1000 babi atau mungkin ya kurang lebih 1000 babi mati. Dianggap orang yang merugikan orang banyak. Tetapi ternyata di dalam penolakannya ia memberitakan apa yang sudah ia alami, memberitakan tentang karya Tuhan Yesus Kristus terhadap dia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya boleh mengatakan bahwa mengalami karya Tuhan itu adalah salah satu pendorong yang kuat bagi kita, bagi setiap orang untuk mengikut Yesus. Pendorong yang sangat kuat. Didoakan sembuh. Wah, semangat. Orang melihat sebuah karya Tuhan, semangat di dalam mengikut Yesus. Bahkan tidak jarang, ya seringkali terjadi, ketika merasakan karya Tuhan, ketika mengalami karya Tuhan, ada sebuah loncatan iman, ada sebuah ledakan iman di dalam dirinya. Tetapi ingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal-hal semacam itu jangan hanya sebagai sebuah euforia saja. Saya mau mengatakan bahwa mengikut Yesus itu bukan tentang sebuah euforia. Bukan hanya sebuah luapan kegembiraan, luapan rasa syukur yang terjadi sesaat. Sehingga kadang-kadang orang yang
terjebak di situ menjadi pemburu euforia. Tetapi di dalam ia pemburu euforia, ia penikmat euforia, ia tidak berbuat apa-apa bagi Tuhan. Ini yang harus dihindari. Dan orang-orang yang hidup dalam kecemasan biasanya seringkali mengejar euforia seperti itu. Itu menjadi sebuah penyembuh sementara. Mereka menginginkan iman yang instan. Ya. Ketika ada kecemasan, mengejar euforia di dalam dirinya, ia sudah berpikir, engkau nek melu KKR, beban bebas, terlepas. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi jika kita melihat para pemburu euforia, mereka yang menghendaki iman yang instan, apakah ketika terjadi ledakan di dalam dirinya, lalu itu bertahan berminggu-minggu, berbulan-bulan, ia tetap semangat melayani Tuhan? Nah, ini yang harus kita renungkan lebih lanjut. Itu yang saya katakan, mengikut Yesus bukan tentang sebuah euforia, tetapi sebuah penyatuan yang permanen bersama dengan Yesus. Saya percaya Tuhan bisa memakai cara-cara seperti itu. Ada banyak cara Tuhan membangkitkan iman. Ada banyak cara Tuhan itu menambahkan iman percaya. Saya percaya akan hal itu. Dan memang ya, Tuhan bisa melakukan akan hal itu. Tetapi saudara-saudara, yang terpenting adalah semua cara yang diperkenalkan Tuhan, yang Tuhan karyakan pada kita, menjadi sebuah awal penyatuan kita dengan Kristus secara permanen. Bukan hanya sesaat, tetapi terus-menerus. Sehingga di dalam kesatuan kita dengan Kristus akan semakin banyak karya Tuhan yang akan kita lihat, bahkan karya Tuhan yang kita alami. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita alami, entah itu suatu kecemasan, kesulitan, pergumulan, euforia sekalipun, adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menghampiri kita, untuk memanggil kita bersatu dengan Kristus. Pengalaman akan karya Tuhan dalam diri kita dan juga karya Tuhan yang kita lihat pada sesama kita hendaklah menjadikan kita senantiasa menyatu semakin erat bersama Tuhan Yesus Kristus. Dari situlah kita akan menyaksikan bagaimana kecemasan-kecemasan kita itu menjadi sebuah retakan, menjadi sebuah pintu pembuka bagi karya Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada masih banyak hal yang tersembunyi bagi kita, yang akan Tuhan nyatakan kepada kita. Oleh sebab itu marilah kita dengan hati dan mata yang terbuka senantiasa melihat karya Tuhan
Dan kita dengan hati yang terbuka, dengan tangan yang terbuka menerima bimbingan Tuhan, sebagaimana firman Tuhan yang akan kita nyatakan, tersembunyi ujung jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa, ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Masihlah kamu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu, meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terangmu tampak dengan kemuliaannya. Mari kita menaikkan doa-doa. Bapa kami yang ada di surga, bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah kiranya melalui firman-Mu itu ya Tuhan, kami semakin dikuatkan untuk kami melangkah di dalam kehidupan kami. Meskipun terkadang kami tidak tahu kemana langkah kami, namun kami percaya Tuhan menuntun kepada kemuliaan. Dan kiranya ya Tuhan, biarlah kiranya karya kasih Tuhan nyata kepada saudara-saudara kami yang saat ini mungkin mengalami satu kecemasan. Saudara-saudara kami yang cemas karena sakit. Saudara kekasih kami, Ibu E.A. Kuntarsih, Ibu Suparmi, Bapak Lukas Santoso, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan. Bila kiranya ya Tuhan, Tuhan tambahkan kesehatan, Tuhan berikan pemulihan, juga di dalam pergumulan-pergumulan kami, kecemasan kami ketika kami harus menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kami di dalam kami bekerja. Tolong kami Tuhan, mampukanlah kami. Dan juga kecemasan kami akan kekurangan ataupun kecemasan kami di dalam kami mengelola berkat-berkat Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikanlah hikmat untuk kami senantiasa percaya bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kami adalah cukup, berlebih, bahkan memberkati saudara-saudara kami yang lain. Kami juga mohon biarlah kiranya kecemasan yang melanda setiap saudara kami yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, menantikan momongan di dalam kehidupan rumah tangganya. Biarlah kecemasan itu Tuhan gantikan dengan karya kasih Tuhan. Tuhan gantikan dengan petunjuk, sehingga mereka melangkah dalam keyakinan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Juga di dalam anak-anak kami,
terkadang sebagai manusia kami cemas akan masa depan mereka, cemas akan pergaulan mereka. Oleh sebab itu, kami berserah pada Tuhan Yesus Kristus untuk menuntun, menyertai, membimbing, dan memelihara anak-anak kami, sehingga mereka tetap ada di dalam jalan Tuhan. Mereka meraih apa yang menjadi cita-cita mereka. Dan juga ya Tuhan, di dalam kami melayani di GKJ WKM ini, baik kami sebagai warga jemaat, kami sebagai pengurus komisi, blok, tim panitia, majelis gereja, dan semua yang terlibat di dalamnya, pekarya, karyawan. Biarlah dari sini ya Tuhan, melalui gerejamu ini, kami bersama-sama menyatakan karya Allah yang kami alami dan yang kami saksikan. Dan hal itu nyata melalui pelayanan kami. Berkati setiap kami ya Tuhan. Berikanlah penghidupan kepada anak-anak-Mu ini, penghidupan yang baik, yang berlimpah rahmat, kasih setia, dan berkat. Dan itu kiranya juga menjadi kesaksian kami. Mampukan kami menghadapi jika kami menghadapi satu persoalan ataupun pergumulan. Dan kami pun juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk senantiasa menjaga diri kami dari pandemi ini. Tuhan mampukan kami untuk menjaga diri, menjaga sesama kami. Mari Tuhan, kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami selanjutnya di dalam kasih, kuasa, dan tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami berdoa. Amin. Jemaatnya dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan di depan pintu gereja. Kita akan mempersembahkan dengan mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 13 dan 14. 1 Tawarikh 29 ayat 13 dan 14 yang demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita akan memujikan kidung pujian 92, bait 1, 2, dan 5. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu. Ku sambut dengan hatiku yang rindu kemurahan-Mu serta kuasa-Mu memberikan sukacita padaku. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Ku terima dengan hatiku yang senang kerahiman-Mu
segala kebutuhanku. Terima kasih Tuhan atas setiamu, memberi sejahtera dalam hidupku. Susahku lenyap, dosa diampunkan. Tuhan Yesus saja yang memberikan. Jemaat diundang berdiri. Marilah bersama kita akan menghaturkan persembahan yang sudah kita kumpulkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah dan Bapa kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah kami terima. Terlebih saat ini Tuhan, kami boleh mendapat kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Meski sedikit yang bisa kami persembahkan Tuhan, jika dibanding dengan berkat-berkat yang sudah kami terima. Namun kami mohon, semoga persembahan ini Tuhan sucikan agar menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami jika terselip dosa pada saat kami mempersembahkan ini. Kami mohon Tuhan ajari kami, agar di kesempatan mendatang, kami boleh mempersembahkan yang lebih baik lagi, terlebih bisa mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang sejati. Kami juga mohon berkat untuk majelis yang mengelola persembahan ini Tuhan. Kami mohon berkat kebijaksanaan, agar bisa mengelola persembahan ini dengan baik, sesuai kebutuhan, dan seturut dengan kehendak-Mu. Agar semuanya boleh menjadi berkat dan tertuju hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ungkapkan pengakuan iman. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimohon untuk tetap berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lanjutkanlah ibadah ini di dalam kehidupan saudara-saudara. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Terpujilah Allah. Dan kini, dengan hati yang terbuka, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara.
Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. 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 Tahanlah dan berjuang terus dalam perjuangan kudus. Kristuslah pokok kuatmu dan kemenanganmu tentu. Jangan sesat di dunia, ikutlah terang anugerah. Jalan benar yang kau tempuh, itulah Kristus Tuhanmu. Jangan khawatir, Ialah membimbing dengan tangannya. Kristus pemimpin yang